Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Izinkan saya di kesempatan di pagi hari ini ingin sedikit share tentang sebuah buku yang sedang saya baca. Buku ini berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi ringkasan atas interpretasi saya pada bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom. Ringkasan ini atau interpretasi ini akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya mohon izin bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan ya monggo diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh klik tanda like bila mana teman-teman menyukai apa yang ada di video ini. Namun bantuannya juga teman-teman boleh mengklik tanda share dan membagikan link video ini ke kolega-kolega lain sehingga kita semua dapat belajar bersama-sama tentang pembelajaran terdiferensiasi. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Ada peribahasa bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin ini rasanya tepat ya untuk pembelajaran terdiferensiasi. Banyak guru-guru yang tidak tahu bagaimana cara mengelola kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Mereka jadi tidak yakin atau memiliki ketidakpastian gimana sih caranya mengelola kelas dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, sayangnya kemudian ketidakpastian ini tumbuh menjadi rasa takut. Nah, karena takut ini akhirnya teman-teman bahkan merasa tidak ingin mencoba mengajar dengan kesiapannya siswa atau mengajar dengan mengindahkan apa yang menjadi minatnya siswa. Karena takut akhirnya sama sekali nggak mau coba. Nah, teman-teman tadi di slide sebelumnya dikatakan bahwa salah satu alasan yang membuat teman-teman guru enggan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi adalah karena mereka memiliki ketidakpastian bagaimana caranya mengelola kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Banyak orang yang menyangka bahwa mereka kayaknya nggak bisa nih melakukan pembelajaran terdiferensiasi karena pasti susah gitu ya. Gimana cara ngajar beda-beda muridnya diajar dengan topik atau prosedur yang beda-beda gitu kan susah gitu. Mereka nggak yakin sama kemampuan manajerial dari kelasnya mereka sendiri gitu ya. Sebenarnya mereka tuh bisa, teman-teman tuh bisa melakukan pengelolaan kelas di kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Hanya saja mungkin teman-teman perlu menyadari ya bahwa oh ini mereka sebenarnya udah bisa kok, udah punya basicnya. Jadi misalnya gini, mereka tuh udah punya basic bagaimana cara mengelola kelas. Kalau enggak tentunya selama bertahun-tahun kita nggak bisa ngajar ya. Kemudian sebenarnya guru-guru udah tahu kok, udah paham bahwa siswa itu kadang seringkali memberikan beragam sinyal. Sinyal-sinyal misalnya, sinyal kalau si siswa tuh nggak bisa, pasti dia kayak bertingkah sedemikian rupa ya, dan gurunya tahu, oh ini kayak gini kayaknya karena dia nggak bisa nih. Gitu. Nah, kemudian guru juga sebenarnya mampu banget untuk menyeimbangkan atau juggling berbagai macam peranan. Misalnya, kadangkala guru bisa menjadi sumber informasi. Kadangkala guru juga membiarkan siswanya untuk mencari informasi sendiri agar mereka bisa belajar gitu. Dan kadangkala menjadi teman bicara. Mereka tahu kok, guru-guru tahu mereka semuanya sudah melakukan peranan itu. Saat ini pun teman-teman sudah mahir menggunakan atau melakukan peranan ini. Jadi hanya tinggal apa ya, istilahnya sedikit lagi dipoles, guru pasti insya Allah akan mampu mengelola kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Hanya ibaratnya tuh kayak ini ya, kayak di gambar ini ada batu besar gitu ya, ada batu besar dan kemudian leverage-nya atau pengungkitnya itu sebenarnya adalah keterampilan guru untuk bisa mengelola kelas berdiferensiasi itu bisa diungkit gitu ya, bisa dinaikin. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya bisa. Nah, ketika keterampilan guru dalam mengelola kelas berdiferensiasi itu sudah yakin gurunya bisa, ini tentunya guru akan bisa dengan sukses mengelola kelas berdiferensiasi. Nah, selanjutnya Carol Ann Tomlinson kemudian mengajak kita untuk menelisik lebih dalam teori atau perkataan yang dikatakan oleh Piaget, seorang ahli perkembangan anak. Jadi berdasarkan fakta ya, menurut Piaget,
di dunia pendidikan atau di dunia sains atau pengobatan, itu seringkali kita jumpai bahwa metode yang terbaik itu biasanya juga yang sulit gitu ya. Jadi nggak mudah kalau itu memang metode terbaik. Nah berikutnya, mengelola kelas dengan pembelajaran terdiferensiasi itu di awalnya memang nggak mudah, tapi setelah ada pertambahan jumlah guru yang melakukan pembelajaran terdiferensiasi, kemudian diteliti, ternyata ketika mereka mengajar dengan pembelajaran terdiferensiasi, ini memberi dampak semakin baiknya sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan muridnya, kebutuhan yang tepat bagi muridnya. Nah, selanjutnya mengajar di kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ini menjadi menjadikan gurunya menjadi lebih bersemangat gitu ya, lebih bersemangat dan juga ketika berhasil membuat anak-anak itu menjadi lebih paham, meskipun mereka memulai belajar dengan kesiapan yang berbeda-beda, nah ketika berhasil ini memberikan rasa satisfying atau memberikan rasa kepuasan pada guru yang mengajar dengan pembelajaran terdiferensiasi. Baik teman-teman, kalau menurut Carol Ann Tomlinson, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ingat ketika kita mengelola kelas berdiferensiasi. Nah, di bab 7 ini, bab 7 judulnya Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau beragam strategi untuk melakukan pengelolaan kelas berdiferensiasi. Di bab 7 ini terdapat 18 strategi-strategi kunci atau 18 strategi-strategi yang penting yang dapat digunakan untuk memenuhi tantangan dalam mendesain pembelajaran berdiferensiasi dan mengelola pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas. Nah, yang pertama, ini adalah yang pertama kita harus punya rasional atau alasan yang kuat kenapa kita melakukan diferensiasi pelajaran berdasarkan minat, kesiapan, dan juga berdasarkan gaya belajar siswa. Kita mesti tahu alasannya, kenapa sih kita lakukan ini. Nah, nanti penjelasannya akan saya berikan di slide-slide berikutnya atau di bagian kedua atau tiga video ini. Yang kedua, itu adalah kita mesti mempelajari siswa kita. Kita mesti tahu siswa kita kayak gimana dan kita mesti cari tahu. Yang ketiga, strategi ketiga adalah mulailah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan pace atau kecepatan yang nyaman buat kita dan juga nyaman. Kalau memang belum bisa, misalnya ya, kalau memang belum bisa tiap hari melakukan pembelajaran terdiferensiasi, ya udah nggak apa-apa kita coba aja dulu 1 kali seminggu misalnya. Atau kalau kita belum bisa mendiferensiasi langsung konten mata pelajaran atau proses atau produk, ya udah kita coba satu-satu. Yang penting adalah keinginan kita mau mencoba. Nah, berikutnya, yang keempat adalah beri waktu agar kegiatan belajar berdiferensiasi ini dapat benar-benar dilakukan dan akhirnya dapat mendukung siswa sehingga mereka bisa sukses dalam mempelajari suatu hal tertentu. Selanjutnya nomor 5, gunakan anchor activity atau kegiatan jangkar yang kita bisa bebas untuk memfokuskan perhatian kita pada siswa yang membutuhkannya. Jadi anchor activity ini apa sih? Anchor activity ini kayak sebuah kegiatan yang bisa dilakukan siswa sehingga kita bisa dengan lebih memfokuskan perhatian untuk membantu siswa lain yang lebih membutuhkan. Contohnya seperti apa? Definisinya seperti apa? Itu nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Menurut Carol Ann Tomlinson, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita ingat ketika kita mengelola kelas berdiferensiasi. Nah, ini yang nomor 6, kita mesti merancang atau merencanakan kegiatan belajar anak-anak itu dengan hati-hati. Seperti apa penjelasannya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Yang nomor 7 adalah buatlah sebuah sistem untuk kita ketika kita mengirim siswa-siswa kita untuk bekerja dalam kelompok-kelompok tertentu. Atau kita juga bisa membuat sistem pengaturan area tempat duduk siswa. Yang kedelapan adalah buatlah sebuah home base. Home base itu seperti kayak sebuah tempat atau posisi awal tempat duduk siswa, di mana siswa bisa kembali lagi ke tempat asal itu setelah mereka bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Yang nomor 9 adalah kita mesti membuat rencana untuk siswa yang membutuhkan bantuan. Namun, di saat yang bersamaan kita sedang mungkin sibuk mengerjakan atau membantu kelompok lain
atau membantu siswa lain yang memang sedang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Berikutnya adalah yang nomor 10, minimalisasi kebisingan. Yang nomor 11, kita mesti membuat rencana untuk siswa yang sudah selesai mengerjakan tugas dan hendak mengumpulkan tugasnya. Nah, sekarang kita masih akan membahas tentang hal mendasar yang perlu kita ingat ketika kita mengelola sebuah kelas berdiferensiasi. Nah, hal mendasar ke-12 adalah ajari siswa kita untuk bisa mengatur ulang furniture atau meja kursi. Kadang kan mereka harus kerja dalam kelompok, atau kerja berpasangan, atau kerja bertiga-bertiga. Nah, ini kan susunan kursinya pasti akan terus berubah ya. Kita bisa mengajari siswa kita untuk mengatur kursi kelompok, atau kursinya harus diapakan ketika mereka kerja dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Nah, ini mesti diajarkan agar ketika nanti bekerja dalam kelompok lalu pindah lagi ke kelompok besar, itu kita tidak membuang waktu ya mengatur furniture. Ketika kita melatih anak dan mereka sering melakukannya, mengubah-ubah furniture, itu mereka akan lebih cepat. Berikutnya nomor 13, kita mesti mengajari siswa untuk meminimalisasi pergerakan siswa yang suka dalam tanda kutip berkeliaran di area kelas tanpa tujuan. Kadang-kadang kita suka lihat siswa ya, mundar-mandir ke belakang kelas, ke depan kelas, tapi dia nggak tahu ngapain. Nah, ini kita mesti minimalisir. Nanti caranya dijelaskan di video berikutnya. Selanjutnya nomor 4, kita juga mesti mempromosikan perilaku yang fokus pada tugas. Kadang-kadang kita sering bilang, anak-anak fokus ya kerjaannya ya. Tapi nggak dikasih tahu caranya, prosedurnya apa aja sih ketika orang fokus. Ke-1, kalau fokus itu harus apa? 2, kalau fokus pada kerjaan itu harus apa? Nah, ini mesti diajarin. Caranya gimana? Tunggu video berikutnya ya. Nah, nomor 15 adalah buat rencana untuk siswa yang sering kali menyelesaikan tugas lebih cepat. Nomor 16, buat rencana untuk halt atau menyetop sementara kegiatan. Ketika ada anak yang lainnya sudah selesai dan ada 1 atau 2 anak yang belum selesaikan tugasnya. Nomor 17, beri siswa sebanyak mungkin tanggung jawab terhadap proses belajarnya mereka sendiri. Nomor 18, kita mesti memberikan siswa kesempatan untuk berbicara tentang prosedur-prosedur yang ada di kelas dan bagaimana proses belajar dalam kelompok. Baik teman-teman, itu adalah 18 strategi kunci atau strategi yang penting untuk dapat diterapkan di sebuah kelas dengan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, di tiap-tiap strategi kunci ini dari 1 sampai 18 itu ada penjelasannya, tapi nanti akan saya buatkan video kedua dan ketiga mungkin ya, untuk membahas ke-18 strategi tersebut. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan bagian dari ringkasan bab 7 dari sebuah buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Di video pertama ini, saya menginterpretasikan dan meringkas bab ke-7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau beragam strategi dalam mengelola kelas berdiferensiasi. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri sharing saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu teman-teman sudah mampir ke kanal YouTube saya dan mendengarkan interpretasi saya terhadap bab 7 dari bukunya Carol Ann Tomlinson ini. Saya tunggu kritik, saran, dan feedback-nya di kolom komentar ya. Teman-teman juga boleh klik tanda like kalau misalnya teman-teman menyukai isi video ini. Nah, teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga akan semakin banyak lagi teman-teman guru yang akan belajar bersama kita. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Evi Sayono. Dah.